Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terlepas dari Maut. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai dengan ke-27. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh orang oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahwa tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau telah tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang terlepas daripada maut oleh kuasa darah dan firman Allah yang mengingatkan dan menjanjikan itu kepada setiap kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Terlepas daripada maut, ini adalah bagian daripada khotbah Petrus kepada bangsa Israel dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Apa yang dikatakan dalam khotbah Petrus? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Itu adalah bagian firman Tuhan tentang berbicara maut, maut, dan maut. Dan tema kita adalah terlepas daripada maut. Kalau kita simpulkan apa itu maut? Maut itu berarti adalah kematian, maut itu adalah bahaya, maut itu menyakitkan, dan maut itu menghancur leburkan setiap apapun yang ada di sekitar kita. Oleh maut, kalau maut itu adalah satu bagian kematian, maka lewat kematian proses manusia mati membusuk, rohnya tidak lagi ada di dalam tubuhnya. Tubuhnya terlepas, rohnya terlepas daripada tubuhnya, maka tubuh akan kembali bersatu kembali dalam tanah, karena tubuh adalah uraian daripada unsur-unsur material sebagaimana tanah. Tanah akan mengurai seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya, kemudian melebur menjadi satu dengan tanah. Itu yang disebut dengan sebuah kehidupan yang kemudian dimakan, diikat oleh maut. Kalau berbicara tentang maut, apa yang firman Tuhan katakan bagian dari sini, terlepas dari maut, kita boleh mengatakan terlepas dari maut ada dua hal. Pertama adalah terlepas daripada semua maut-maut, bahaya-bahaya yang bisa timbul karena tsunami, karena gempa bumi, karena kebakaran, karena peperangan, karena sakit penyakit. Karena kita berada menghadapi sebuah peristiwa yang hampir saja nyawa itu melayang. Mungkin bus yang melintas di depan waktu kita menyeberang jalan. Atau kita akan tenggelam atau jatuh ke jurang pada saat kita sedang melakukan rekreasi dan piknik bersama dengan keluarga. Itu kategori maut. Maut yang mengancam keselamatan dan keamanan fisik badan manusia. Kesehatan manusia. Tapi ada maut aspek yang kedua adalah maut yang disebut dengan kematian kekal. Karena maut itulah orang itu tidak akan bisa masuk surga, akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terlepas dari maut, siapa pelakunya, siapa yang melakukannya, tentu adalah Kristus. Firman Tuhan berkata, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dengan maksud, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu yang firman Tuhan katakan, maut tidak berkuasa lagi. Terlepas dari maut oleh karena kuasa daripada Kristus sendiri, dari kuasa kematiannya, kuasa dirinya sebagai Allah, kuasa kebangkitan, dan juga janji penyertaannya. Tidak ada yang bisa menyentuh kehidupan kita, tidak ada yang merugikan kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak berperkara, semuanya itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau terjadi, sebut saja ada maut yang sifatnya mengancam fisik, kita akan mengalami kematian, sakit, penyakit. Tetapi kita terlepas daripada maut di dunia yang akan datang, di surga yang abadi, di mana setiap orang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi orang yang berbahagia, orang yang bergembira karena Tuhan. Ayat 26 berkata,
Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahwa tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Pada bagian ini kita bertemu dengan apa? Dunia orang mati pun bisa dipahami dua. Memang mati secara fisik, atau dunia orang mati adalah mati di dalam keberdosaan. Dan Tuhan berkata, engkau tidak menyerahkan aku kepada ke dunia orang mati. Dunia orang mati yang pertama adalah kematian. Setelah kematian Tuhan membangkitkan kita. Artinya kematian hanyalah pintu untuk masuk ke dalam sebuah ruang yang baru. Bukan kemudian menjadi pintu tertutup di mana kita mati di dalamnya. Maka yang kedua kita melihat bahwa selain kematian juga jiwa tubuhku diam dengan tentram. Seseorang yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Allah, dia akan diam dengan tentram. Karena percaya Allah tidak akan membiarkan. Allah akan berperkara, Allah akan menolong, Allah akan menguatkan seluruh kehidupan kita sehingga kita terlepas daripada maut. Sampai titik ini kita menemukan seluruh berkat-berkat Allah terbaik ada pada diri kita. Maka langkah yang berikutnya, kalau kita sudah dilepaskan dari maut oleh kuasa Tuhan, maukah kita menjadi bagian pribadi yang mengerjakan perkara-perkara yang baik untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang berdosa yang belum mengenal kasih Kristus dan keselamatan dalam Kristus. Kita dipanggil untuk mengerjakan semuanya ini. Sehingga bukan hanya kita yang terlepas daripada maut, tetapi orang-orang di sekitar kita pun terlepas daripada maut. Anggota keluarga, tetangga dalam rumah kita, masyarakat di sekitar kita, negara bangsa kita, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam keterpurukan, orang-orang yang di dalam masalah yang sangat berat. Dan firman Tuhan berkata, engkau akan terlepas daripada maut karena waktu Allah berperkara, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan keajaiban, Allah menyatakan kekuatannya. Semuanya itu akan bisa dilalui dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa terlepas daripada maut. Mari kita belajar untuk jangan bermain-main dengan maut. Sering-seringlah kita mendekat kepada Allah secara rutin. Maka kita akan menjadi pribadi yang akan kuat menghadapi berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi, termasuk maut sekalipun. Apa itu yang namanya kematian, atau itu yang namanya bencana, atau bentuk apapun juga, Tuhan akan melepaskan kita dari maut. Sahabat seperjalanan sampai titik ini, apakah kita menjadi pribadi membawa berkat atau membawa kerugian? Kalau membawa kerugian berarti kita menabur duri. Kita menginginkan setiap orang itu akan menghadapi maut yang buruk. Maut kematian. Tetapi orang-orang yang berserah kepada Allah, Tuhan akan menolong dan memberkati setiap kita masing-masing. Menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat. Terlepas dari berbagai macam kesusahan besar, termasuk maut akibat daripada dosa yang diakibatkan oleh iblis. Kita akan diberkati oleh Allah dan kita akan terlepas daripada maut. Karena mengapa? Karena Allah lah yang menopang kita, Allah lah yang menguatkan kita, Allah lah yang akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Pada ayat yang ke-23 sampai dengan ke-27 dikatakan, ayat 26, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, karena Tuhan, Ia berada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat kebaikan kasih setiamu, sehingga kami bisa terlepas daripada maut. Tuhan menyolong setiap kami masing-masing selama kehidupan di dalam dunia, dan Tuhan juga menolong kehidupan kami di yang masa akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kami yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.